Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Dengan saya Bung Ropan, salam buat keluarga dulu. Ya, tetap semangat. Timnas kita atau tim U22 yang ada beberapa pemain senior dipanggil oleh STY untuk mempersiapkan diri di Asian Cup atau Piala AFF pada tanggal 26 nanti sudah akan memasuki tahap mulai pelatnas. Ya, TC yang akan berlangsung di Bali. Mungkin diperkirakan sampai tanggal 5 atau 10 hari ke depan lah. Sebelum kita akan terjun di Piala AFF atau Asian Cup ini, kita berada di grup B. Karena kita akan bertanding pertama tanggal 9. Ya. Kita ke Myanmar dulu. Tanggal 9 itu, kemudian tanggal 12 baru balik lawan Laos. Setelah itu lawan Vietnam tanggal 15. Dan terakhir, kita kembali ke Jakarta lagi, ke GBK, menjamu Filipina. Nah, itu jadwal yang ada di grup B untuk Asian Cup. Nah, di tengah persiapan ini STY sudah memulai ya menyodorkan nama-nama untuk dipanggil oleh PSSI. Jadi suratnya langsung dikirim oleh PSSI. Kalau kemarin kan saya sudah mengatakan di konten saya sebelumnya ada 3 surat yang dilayangkan oleh PSSI untuk bisa meminta klub-klub yang ya punya pemain seperti Yasin Hapner di Wolf U21, kemudian dengan Ivar Jenner di Jong Utre ya untuk bisa bergabung, termasuk dengan Rafael Struijk yang sekarang yang bermain di Liga Australia bersama dengan Brisbane Roar, itu bisa dilepas oleh klub-klub ini lebih bagus. Tapi nama-nama ketiga pemain itu sudah masuk di dalam list yang dari 22, 21, sekarang jadi 24 dengan ketambahan 3 nama ya, Ivar, Justin dan Rafael. Ya diharapkan mereka bisa ikut bergabung dan semoga klub bisa mengizinkan, walaupun ini memang Asian Cup bukan masuk dalam kalender FIFA atau di FIFA Matchday ya. Itu yang terkendala agak sulit, tetapi ini harapan. Ya dicoba dulu. Siapa tahu klub-klub bisa punya pengertian karena dengan kehadiran mereka setidaknya sudah bisa membuat ketar-ketir semua lawan-lawan termasuk Vietnam. Karena Vietnam kan berada di grup dengan kita jadi akan bertanding pada tanggal 15 Desember. Nah, Piala AFF itu dimulai 8 Desember sampai pada tanggal 5 finalnya tanggal 5 Januari 2025. Semoga kita ada di sana di final ya dan kita bisa menjadi juara karena di Piala AFF sebelumnya kan ya sebelum berganti nama dengan Asian Cup ini kita selalu ke final tapi gagal. Mungkin ada 6 kali kita bisa bertarung di final tapi 6 gagal menjadi runner up. Jadi saatnya mungkin sekarang ya kita bisa mempunyai tekad target untuk bisa menjadi juara dan itu kan yang diinginkan oleh ketum ya Pak Erik ya semoga ya diupayakan bisa menjadi juara kali ini, walaupun kirim dengan tim muda. Ya, tapi kehadiran Justin, kehadiran Ivar, Rafael tentunya mengagetkan. Ya, Kim Sang-suk, pelatih dari Vietnam, berpikir ini. Tadinya mereka sudah senang, enak. Wah, tim Indonesia, STY memilih tim U22 yang dipersiapkan ke SEA Games di Bangkok. Ya, jadi enak ini untuk digebuk. Tapi ketika ada 3 nama ini, mulai mereka agak ya, was-was juga. Karena Yasin bermain di belakang, kita tahu kemarin bermain yang sangat lugas, sangat baik disiplin, walaupun akhirnya dia diusir dengan kartu merah karena ada akumulasi 2 kartu kuning. Tetapi ini pemain yang bagus. Ya. Dengan keberadaan dia di belakang kan top. Ada Ferrari, ada Kakang yang akan membantu untuk bermain di posisi belakang. Ivar Jenner bisa memimpin di tengah. Rafael ada di depan. Jadi ini kombinasi ya depan, tengah, belakang yang sangat bagus. Itu yang diinginkan oleh STY. Di tengah juga kita masih punya Marcelino, karena Marcelino juga ikut dipanggil. Ya, ini Marcelino yang membuat 2 gol ke gawang Arab Saudi. Jadi kuat sebenarnya tim ini, tim muda kita ini kalau bertanding di Piala ASEAN. Karena selain Marcelino juga ada pemain yang masih muda tapi sudah punya pengalaman banyak bermain di tim senior. Ya, Pratama Arhan bermain di bek kiri, Asnawi Mangku Alam bermain di kanan. Pasti Asnawi akan diberikan ban kapten lah ya untuk tim untuk Piala AFF ini ya, jadi saya pikir nggak apa-apa ya Asnawi ya termasuk pemain yang senior dan dia wajar karena ini kan sekumpulan pemain-pemain muda yang ada. Jadi setelah 26 ini STY ada memanggil 33, kalau dari 24 berarti ada 9 pemain lagi yang akan dipanggil. Nah mereka akan digodok habis selama di Bali. Dan Coach Nova kemarin ketemu dengan saya ketika kita sama-sama duduk dalam wawancara dengan Nusantara TV, sudah banyak ngobrol dengan dia, menanyakan persiapan untuk ke AFF ini. Nova bilang semua siap. Ya, jadi tergantung STY saja dan dia berharap yang terbaik tentunya
untuk tampil di grup B dan kita bisa lolos. Kalau bicara dengan peluang, saya pikir kita lolos. Kita dengan Vietnam diunggulkan di grup B ini dan tinggal mencari juara grup, ya. Tetapi ketika ada Justin, ada Ivar, ada Rafael, ya posisi juara grup penting itu. Karena di sebelah mungkin Jepang, bukan Jepang, Thailand, ya. Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timur Leste. Thailand bisa jadi juara grup. Menurut saya, ya. Mungkin Malaysia runner up. Makanya kalau kita bisa menjadi juara grup, ya kita ketemu Malaysia. Kalau runner up, kita bisa ketemu dengan Thailand. Karena itu kan crossingnya yang akan terjadi sampai di semifinal sebelum ke final. Karena ini akan di semifinal ada 2 leg yang akan bermain. Ya, kemudian sama juga di final akan ada 2 leg yang akan bertanding di antara tanggal 2 dan tanggal 5 itu finalnya. Ya, siapa yang akan dipanggil menyusul dari 24 tim tambahan? Ya, STY yang tahu tentunya. Ya, saya berharap ada pemain-pemain bagus juga. Apakah Martin Paes juga akan dipanggil? Karena Martin Paes itu sedang libur. Kompetisi di Major League di Amerika Serikat itu libur. Jadi bisa juga dia sekalian bawa kekasihnya juga, bisa berlibur di Indonesia lagi, ya, dan dia bisa bermain. Ya siapa tahu, ya kalau tidak mengganggu acara dia, Martin Paes bisa dihubungi dan dia bisa bermain. Tapi karena kipernya itu sekarang baru 2 yang ada, ya. Kita bisa lihat kalau kiper itu ada Cahya Supriyadi, Bekasi, ya FC, Erlangga Setia dari Riau, PSBS Riau. Nah menariknya kan 2 kiper ini yang tersedia itu semua dari Liga 2 yang diambil. Ya, tidak ada kiper dari Liga 1, padahal kita masih punya banyak yang bisa ada Nadeo, ada juga dengan Hernando walaupun Hernando masih cedera. Tapi Martin Paes boleh juga ya dicoba. Tapi apakah Martin Paes mau, ya tergantung Martin Paes pula karena dia bisa aja berlibur dengan kekasihnya memanfaatkan libur panjang. Namun kalau dia oke, ini menarik. Oh di bawah Mister kita kuat. Dan wacana untuk bisa menjadi juara ini terbuka. Nah, 24 pemain yang sudah dipanggil, itu selain 2 kiper yang saya bacakan tadi, ada 9 pemain belakang, ada 9 pemain tengah, dan 4 di lini serang atau striker. Mereka itu adalah Cahya Supriyadi, kiper ya, saya bilang tadi, dan Erlangga Setia. Kalau Cahya dari Bekasi City FC, Erlangga PSBS Riau. Dan kemudian di belakang itu ada Robi Darwis, Persib Bandung, Kakang Rudianto, Persib Bandung, Kadek Arel, Bali United. Ada Pratama Arhan Suwon, Asnawi Bangku Alam Port FC, Iqbal Dwi Yangge Barito Putra, Doni Tri Pamungkas Persija, Muhammad Ferrari Persija, dan Justin Hapner Wolf. Di gelandang ada Made Tito Bali United, Marcelino Ferdinand Oxford United, dan Ronaldo Kuate Muangtong United. Ada Sanadin Faris. Kalau ada yang menanyakan Sanadin Faris, nah ini Sanadin Faris dipanggil dari Persis Solo. Ada Raihan Hanan Persija Jakarta, Afrianto Niko Dewa United, Ananda Raihan gelandang dari PSC Makassar, dan Ivar Jenner dari Utrecht. Nah 4 di depan tuh Hoki Caraka PSS Sleman, Ricky Pratama PSC Makassar, Rafael Struik Brisbane Roar, dan Armando Oropo PSBS Biak. Ini kejutan besar, STY memanggil Armando Oropo PSBS Biak dan akan bersaing dengan Hoki, Ricky, dan Rafael di lini serang timnas muda kita, atau Garuda muda kita yang dikirim untuk Piala AFF. Semoga Armando mendapat kesempatan dan menunjukkan ya kehebatan dia sehingga STY bisa jatuh hati terhadap pemain dari PSBS Biak ini. Ya kita berharap teman-teman bahwa tim ini bisa terbang tinggi dan saya meyakini kita bisa menang melawan Myanmar, ya. Kita bisa menang melawan Laos. Apalagi Laos bermain di Jakarta misalnya di GBK, ya. Atau di kota lainnya, di stadion lainnya, tetap kita bisa mendapatkan poin. Tinggal kita berhitung dengan Vietnam. Akan main di Hanoi. Ya, kalau dengan materi pemain yang saya bilang ketambahan Ivar, Rafael, ya, Justin, Marcelino, Asnawi, Pratama, wah ini kuat. Apalagi ada 9 nama yang nantinya sedang diusulkan untuk masuk. Bisa ada nama-nama yang lebih bagus-bagus lagi yang akan tampil untuk bisa memperkuat kita. Apalagi Pak Ketua sudah bilang kalau bisa kita bisa menjadi juara. STY harus bertekad untuk membuat pertama kali sejarah kita di Piala AFF. Banyak yang mengatakan bahwa AFF ini adalah Piala Ciki, ya. Tapi saya pikir sekarang sudah waktunya untuk kita bisa unjuk gigi di Asia Tenggara lewat Asian Cup ini atau Piala AFF sebelumnya. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk berbicara tentang kesiapan timnas kita yang akan dikirim untuk ikut berlaga di Piala ASEAN atau Asian Cup ini.
Dan sekali lagi teman-teman, 26 mulai TC, nanti akan ada 33 semua, kemudian akan dicoret 10 pemain. Jadi 23 pemain. Itu sesuai dengan regulasi yang ada untuk disetor. Nanti yang 23 pemain ini. Ya, semua persaingan ini akan sehat. Siapapun yang terpilih itu mereka yang terbaik tentunya di mata STY. Dengan saya Bung Ropan, ciao.